Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terakhir kemarin dalil tentang orang-orang soleh. Berkata Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru, mereka-mereka yang dimintai pertolongan. Kemarin disebutkan Isa alaihissalam, Maryam dan Uzair, mereka itu adalah makhluk, sama-sama makhluk manusia. Mereka masih mencari wasilah menuju Rabb mereka. Manakah wasilah yang lebih dekat? Mereka juga masih mengharapkan rahmatnya Allah dan takut kepada siksanya Allah. Sama-sama makhluk tidak layak untuk dimintai pertolongan. Demikian juga yang saat ini dilakukan sebagian besar kaum muslimin, meminta pertolongan, menyampaikan hajat-hajatnya kepada para wali yang sudah dikubur, itu adalah suatu kesalahan, bahkan bisa jadi sebuah kesyirikan, syirik akbar. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilul ahjari wal asjari, dalil tentang batu-batuan dan pepohonan. Qaulu ta'ala, halaman 34, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Beritahukanlah kepadaku tentang al-lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Kemudian beritahukan kepadaku tentang manat, yang ketiganya itu adalah rendah. Kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, fi hadhil ayati dalilun, dalam ayat ini ada suatu dalil, anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikina. Dalam ayat ini ada suatu dalil bahwasanya di sana ada orang ya'budul ahjara wal asyara. Ada orang yang mengibadahi, orang yang menyembah kepada bebatuan, dan ada orang yang mengibadahi pepohonan minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Faqauluhu afara'aitum, maka perkataan Allah Ta'ala afara'aitum, ada istifhamu ingkarin, ini adalah pertanyaan yang berupa pengingkaran. Ai akhbiruni, yakni beritahukanlah aku. Akhbiruni, beritahukanlah aku, min babi istifhamil ingkar wa taubih, tidak masuk dalam bab pertanyaan untuk mengingkari dan untuk mencela. Kemudian pensyarah menjelaskan satu persatu lafadznya. Allata bitakhfifil ta, lata, ta tanpa ditasdid, huruf ta tanpa ditasdid, yaitu ismu sonamin fit ta'if. Allata tanpa ditasdid adalah nama suatu patung, nama suatu patung di Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin, itu Allata itu adalah suatu patung yang berupa sakhratin manqushatin, bentuknya berupa batu besar yang diukir. Allata
batu besar yang diukir, alaiha di atas batu besar tersebut, baitun mabniun, ada suatu rumah yang dibangun, yang didirikan di atas batu tersebut. Wa alaihi satairu, di atas rumah tersebut ada penutupnya. Yudahi al-Ka'bata, rumah tersebut karena ditutup, yudahi menyerupai Ka'bah. Wa haulahu sahatun, di sekitar rumah tersebut ada halamannya. Wa ingdahu sadanatun, di sisi rumah tersebut ada pelayannya. Kanu yabudunaha min dunillah, mereka menyembah Allata min dunillah, dari selain Allah azza wa jalla, wa yali sakifin wa ma walahum minal qabail, dan Lata tanpa mentasdid ta adalah miliknya orang-orang Sakif dan orang-orang yang bersahabat dengan mereka dari kabilah-kabilah. Yufakhiruna biha, mereka bangga dengan Allata. Paham ya? Lata tanpa ditasdid, nama patung yang berupa batu besar yang diukir. Di atas batu besar tersebut ada rumah yang didirikan. Rumah tersebut ditutupi dengan satair, dengan penutup yang menyerupai Ka'bah. Itu Allata tanpa ditasdid. Wa quri'a afara'aitumul Latta, afara'aitumul Latta, ta di tasdid, bi tasdidil ta, dengan mentasdid huruf ta. Afara'aitumul Latta, yakni ismu fa'ilin min latta yaluttu, dengan mentasdid ta itu adalah isim fa'il dari fi'il madhi latta. Yaluttu artinya menumbuk atau meremukkan. Siapa Allata? Wa huwa rajulun salihun, dia adalah seorang laki-laki soleh. Kana yaluttu as-sawiqa, yang dulu ketika hidupnya menumbuk gandum. Wa yudaimuhu lil hujjaji, kemudian setelah gandum tersebut ditumbuk, dia berikan kepada orang-orang yang naik haji. Itu Allatta dengan mentasdid ta. Falamma mata, kemudian setelah laki-laki soleh tersebut mati, banau ala qabrihi baitan, orang-orang setelahnya, banau mereka itu membangun ala qabrihi baitan, membangun suatu rumah di atas kuburannya. Kuburan dibangun di atas rumah. Wa arahu alaihi asataira, kemudian mereka menurunkan atau memberikan, menutupi rumah tersebut dengan satair, dengan penutup. Fasaru ya'buduna min dunillah, maka menjadilah orang-orang tersebut ya'buduna min dunillah, mereka menyembah Allata dari selain Allah azza wa jalla. Hadza wa Allatta, dan itu adalah Allatta dengan ta yang ditasdid.
Persis seperti keadaan kaum muslimin sekarang, kalau ada orang yang mati, di atasnya dibangunkan bangunan, kemudian ditutupi dengan kelambu, setahun sekali dilelang kelambu. Kemudian wal Uzza, syajaratun minas salami fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Uzza itu pepohonan dari pohon-pohon yang dipakai untuk menyamak di lembah kurma antara Mekah dan Taif. Khaulaha bina'un wa satair, di sekeliling Al-Uzza tersebut ada bangunan-bangunan dan penutup-penutup. Wa ingdaha sadanatun, di sisi Al-Uzza ada pelayan. Wa fiha syayatinu, di dalam pohon tersebut ada syaitan-syaitan yukallimunan nasa. Syaitan-syaitan tersebut berbicara kepada manusia. Wa yadhunnu al-juhalu, orang-orang bodoh, yadhunnu menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum wa nafsu hadhihi syajarat. Orang-orang bodoh menyangka bahwasanya yang berbicara kepada mereka adalah pohon itu. Au hadzal bait alladzi banauhu ma'a annalladzi tukallimuhum ya asyayatinu. Ataupun mereka mengira bahwasanya yang berbicara adalah rumah yang mereka bangun, padahal sebenarnya yang berbicara adalah syaitan-syaitan litudillahum an sabilillah, dengan tujuan syaitan-syaitan tersebut menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadza sunamu li Quraisyin wa ahlil Makkah wa man haulahum, dan patung ini adalah kepunyaan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau ini lebih apa? Lebih wah karena iso ngomong. Pohon yang disembah bisa ngomong, padahal yang berbicara itu adalah syaitan, itu Al-Uzza. Kemudian wa manat sakhratun kabiratun. Manat itu adalah suatu batu besar. Fi makanin, di suatu tempat, yaqa'u qariban min Jabali Kudaidin, yang letaknya dekat dari Gunung Kudaid. Baina Makkah wal Madinah, terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Wa kanat li Khuza'atin, manat itu adalah sembahan orang-orang Khuza'ah wal Aus wal Khazraj, sembahan orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min ingdiha bil hajj, mereka melakukan ihram dari min ingdiha, dari sisi manat, bil hajj, untuk melakukan haji. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah manat tersebut dari selain Allah. Itu tiga berhala kepunyaan orang-orang terdahulu, Al-Lata, Uzza, dan Manat. Jadi masing-masing setiap suku merasa bangga dengan sembahan-sembahan mereka. Fadil asnamu asala satu ya akbaru asnamil Arab, maka ketiga patung ini ya akbaru asnamil Arab, adalah paling besarnya patung-patung orang Arab.
Qala Allah Ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata. Allah mengatakan, beritahukan kepadaku tentang Al-Lata wal Uzza, tentang Lata, Uzza dan Manat. Hal aghnatkum syai'a, apakah ketiga patung tersebut mencukupi kalian sedikit pun? Hal nafa'atkum, apakah ketiga patung tersebut memberikan manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum, apakah ketiga patung tersebut menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi, apakah ketiga patung tersebut takhluqu menciptakan dan memberi rizki, menghidupkan dan mematikan? Madza wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan dari ketiga patung tersebut? Hadza min babil ingkar wa tanbihil uqul, ini adalah sebagai bentuk pengingkaran dan untuk mengingatkan akal, ila antarji'a ila rusdiha, supaya akal-akal tersebut kembali kepada petunjuk, supaya kembali lurus. Fahadhi innama iya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dharrun makhluqatun. Ketiga berhala tersebut innama hanya saja sakhratun adalah batu-batuan, wa syajaratun pepohonan, laisa fiha naf'un wala dharrun yang ketiganya tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharat. Ketiganya adalah makhluk. Selanjutnya silakan Pak Muin. Wa fataha arsala muwirah ibna fahadamaha jinniyata tukhatibun nasa ubadaha
Kemudian kata beliau hafizahullah taala, walamma ja'a Allah bil Islam, dan ketika Allah datang dengan Islam, wa fataha Rasulullah alaihi salatu wasalam Makkah al-Musyarrafah, maka yang dimuliakan, dan Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam membuka kota Mekah yang dimuliakan, arsala al-Mughirata ibna Syu'bata, beliau alaihissalam arsala mengutus Mughirah ibna Syu'bah. Mughirah ibna Syu'bah, ibna badal dari al-Mughirah. Wa Aba Sufyana ibna Harbin, dan mengutus Abu Sufyan. Jadi dua orang yang diutus oleh Nabi SAW menuju Al-Lata fit Taif, di kota Taif. Fahadamaha, maka keduanya Mughirah ibnu Syu'bah dan Abu Sufyan hadamaha, menghancurkan Al-Lata tersebut, bi amri Rasulullah SAW, dengan perintah dari beliau SAW. Wa arsala Khalid bin al-Walidi ilal Uzza, kemudian yang kedua beliau SAW arsala mengutus Khalid ibn al-Walid, mengutus Khalid bin Walid ke berhala Uzza. Fahadamaha, Khalid menghancurkan, merobohkan al-Uzza. Wa qata'a al-asjara, beliau Khalid memotong pohon-pohon. Wa qatala al-jinniyata, setelah pohonnya dipotong beliau membunuh jin. Allati kanat fiha, yang jin tersebut bertempat tinggal di Uzza. Tukhatibun nasa wa tudilluhum adalla yudillu, yang jin tersebut berbicara kepada manusia dan menyesatkan mereka. Kira-kira mateni ini bi mateni jin. Mas Aris, jin iso dipateni, nek ra wong kondang ndak iso. Jadi Khalid bin Walid memotong pohon tersebut dan membunuh jin yang tinggal di pohon tersebut. Nah, tadi kan dikira Uzza bisa berbicara, terus dibunuh oleh Khalid. Wa makhaha an akhiriha, kemudian beliau menghapusnya sampai akhirnya. Walhamdulillah. Wa arsala Aliyya bin Abi Thalib ila Manat, beliau alaihissalam arsala mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manat, ke Manat. Fahadamaha, Ali menghancurkan Manat. Wa makhaha, dan menghapusnya. Wa ma angqadat nafsaha, dan tidaklah berhala tersebut angqadat, menyelamatkan nafsaha, diri-dirinya mereka. Dari sembahan-sembahan dihancurkan tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya, kan aneh. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, maka bagaimana menyelamatkan ahlaha wa ubadaha, orang-orang yang menyembahnya. Dirinya saja tidak mampu untuk menyelamatkan, apalagi para penyembahnya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra, aina dhahabat, kemana perginya sembahan-sembahan tersebut? Al nafa'atkum, apakah sembahan-sembahan tersebut memberikan manfaat kepada kalian? Hal man'at nafsuha,
apakah dirinya bisa mencegah min junudillah, dari tentara Allah, wa juyusil muwahhidin, dan juyusil muwahhidin, pasukan orang-orang yang bertauhid. Fadha fi dalilun, maka di dalamnya terdapat dalil ala anna hunaka man ya'budul asyara wal ahjar, ada orang-orang yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Bal inna hadhil asnama as-salasata kanat siya akbaru asnamihim, bahkan ketiga patung ini adalah patung yang paling besarnya sembahan mereka. Wa ma'ahadha mahaha Allahu minal wujudi, meskipun ketiga patung tersebut yang paling besar, Allah menghilangkannya. Wa madafa'at anha, dan ketiganya tidak bisa menjaga dirinya. Wala nafa'at ahlaha, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada ahlunya. Faqad ghazahum Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah memerangi mereka. Wa qatalahum wa lam tamna'hum asnamuhum, Nabi alaihi salatu wasallam telah memerangi mereka, para penyembah ketiga patung tersebut. Walam tamna'hum asnamuhum, patung-patung yang mereka sembah tidak bisa menolong, tidak bisa mencegah serangan Rasulullah alaihissalam. Jenis Tuhan tapi tidak membantu para penyembahnya. Fadha fihi ma istadalla lahu asy-syaikh rahimahullah anna hunaka man ya'budu al-asjar wal asjar, maka di dalamnya apa yang Syekh telah mengambil dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah bebatuan dan menyembah pepohonan. Kalau orang-orang Buddha keyakinannya seperti apa? Amin. Orang Buddha kan ada patung Buddha besar itu. Keyakinannya Buddha yang menciptakan. Mas Haris. Ya, terus mereka nyembah siapa? Nyembah Buddha. Orang Buddha. Mas Alvin, orang Buddha nyembah patung. Mungkin. Terus keyakinannya seperti apa? Patung disembah orang-orang Buddha. Sampai kemarin ada yang Buddha tapi wajah Gus Dur ada. Kepalanya, wajahnya wajah Gus Dur, patungnya patung Buddha. Ya subhanallah, maksudnya Allah, basyarun uqala'u ya'budun al-asjar wal ahjar al-jamidata allati laisa fiha uqulun wa laisa fiha harakatun wala hayatun, aina uqulul basyar. Maksudnya Allah, manusia-manusia yang diberi akal, ya'budun al-asjar, mereka menyembah pepohonan, wal ahjar, dan menyembah bebatuan, al-jamidata, bebatuan yang jamid, benda padat, allati laisa fiha uqulun, benda padat itu tidak memiliki akal, wa laisa fiha harakatun wala hayatun, yang namanya patung batu tidak memiliki akal, tidak bisa bergerak dan tidak hidup. Aina uqulul basar, berarti orang yang menyembah tidak memiliki akal. Jadi orang-orang penyembah apa? Patung-patung adalah orang-orang yang tidak memiliki
akal. Orang-orang Buddha berarti orang-orang tidak memiliki akal. Ya kok iso gelare dokter lho. Nah iku menyembah patung. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan uluwan kabira, yang dengan sangat tinggi dan sangat besar. Kemudian satu hadis halaman 37, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam ila Hunainin wa nanu khudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna ingdaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin. Famarorna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'alana dzata anwatin kamalahum dzatu anwatin. Al hadis. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam, kami keluar bersama Nabi alaihi salatu wasalam ila Hunainin, menuju Hunain. Wa nanu khudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru terbebas dari kekafiran setelah Fathu Makkah. Fa walil musyrikina sidratun, orang-orang musyrik memiliki satu pohon seperti pohon bidara. Ya'kufuna ingdaha, orang-orang musyrik iktikaf, berdiam di situ, di sisi sidra tersebut, pohon tersebut. Wa yanutuna, mereka menggantungkan biha aslihatahum, senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dzatu anwat, pohon tersebut dinamai dzatu anwat, yang memiliki gantungan-gantungan. Famarorna bisidratin, maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, wahai Rasulullah, awak dhewe kepengin kaya wong musyrikin mau, maka jadikanlah dzatu anwat, satu pohon yang memiliki gantungan-gantungan, kamalahum dzatu anwatin, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Kata pensyarah, an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama amal fathi, dan beliau radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Alal masyhur sanata samanin minal hijrah, yang Fathu Makkah itu menurut pendapat yang masyhur tahun 8 Hijriah. Yuqalu laha dzatu anwatin, wal anwatu jam'u nautin, anwat itu jamak dari nautun. Wa huwa at-ta'liqu, naut itu adalah gantungan, ai dzatu ta'aliqa, pohon tersebut memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliqu nabiha aslihatahum, mereka orang-orang musyrik menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata mereka, litabarruki biha, untuk mencari barokah dengan dzatu anwat tersebut. Faqala ba'du sahabati, maka sebagian sahabat berkata, alladzina aslamu qariban, yang mereka baru saja masuk Islam, walam ya'rifu at-tauhida tamaman, mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna. Ij'al lana dzata anwatin, wahai Nabi, bikinkan kami dzatu anwat, kama lahum dzatu anwatin, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Wa hadhi baliyatut taklid wa tashabbuh, dan ini adalah musibahnya taklid, mengikut, wa tashabbuh, menyerupai. Wa ya min a'dzamil balaya, dan itu adalah termasuk sebesar-besarnya musibah.
Fa in dzalika ta'ajjaban Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ketika sahabat mengucapkan ucapan tersebut, wahai Rasulullah, buatkan kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Nabi ta'ajub, kemudian berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kana alaihi salatu wasalam, dan kebiasaan beliau alaihi salatu wasalam, idza a'jabahu syai'un, jika ada sesuatu yang menjadikan dia takjub, menjadikan beliau takjub, au istankara syai'an, atau mengingkari suatu perkara, fa innahu yukabiru, sesungguhnya beliau bertakbir, au yaqulu subhanallah, atau mengucapkan subhanallah, wa yukarriru dzalika, dan beliau mengulangi ucapan tersebut. Kemudian innaha as-sunanu ay at-turuku allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Itu adalah perbuatan-perbuatan, yakni jalan-jalan yang ditempuh manusia, wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, sebagian mereka mengikut sebagian yang lain. Fasababu alladzi hamalakum ala hadza wa ittiba'u sunanil awwalina wa tashabbuhu bil musyrikin. Dan sebab yang menjadikan membawa kalian atas perkara tersebut adalah mengikuti perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Kalian telah mengucapkan, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, apa yang kalian ucapkan adalah persis apa yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Apa yang kalian ucapkan? Ya Rasulullah, buatkan kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat, adalah persis seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Orang-orang Bani Israel dalam surat Al-A'raf berkata kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan, wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kepada kami satu ilah, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki ilah. Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang bodoh. Musa alaihissalam lamma tazawaza al-bahra bi bani Israila. Musa ketika tajawaza al-bahra, bisa dengan mukjizat dari Allah melewati laut, bi bani Israila, bersama Bani Israel, wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun, dan Allah menenggelamkan musuh mereka, musuh Bani Israel, fihi, dalam laut tersebut, wa hum yanzurun, dan mereka orang-orang Bani Israel melihat ketika musuh Nabi Musa ditenggelamkan. Siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Jadi orang-orang Bani Israel melihat tenggelamnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Setelah mereka melewati laut, bisa selamat dari laut, marrau, mereka melewati ala unasin, melewati manusia-manusia, yakufuna ala asnamin lahum, yang iktikaf. Manusia-manusia tersebut berdiam diri ala asnamin, kepada patung lahum, kepunyaan mereka, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Faqala haula'i li Musa, kemudian Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa,
buatkan kepada kami satu ilah sebagaimana mereka miliki ilah. Dijawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya beliau Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang bodoh. Angkara alaihim, Musa alaihissalam mengingkari mereka. Wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan atas apa yang mereka berada di atasnya, wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan sia-sia apa yang telah mereka amalkan. Li'annahu syirkun, karena sesungguhnya itu adalah suatu kesyirikan. Qala ghairallahi abghikum ilahan. Nabi Musa mengatakan, apakah kepada selain Allah abghikum, aku akan mencarikan ilahan, sembahan untuk kalian, wa huwa faddalakum 'alal alamin, padahal Allah telah mengutamakan kalian atas al-alamin. Angkara alaihim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa mengingkari mereka. Kama anna nabiyana Muhammad alaihi salatu wassalam angkara ala haula, sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengingkari para sahabat yang menginginkan untuk dibuatkan dzatu anwat. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku, akan tetapi Bani Israel dan sahabat Nabi tidaklah melakukan kesyirikan. Fabanu Israila lamma qalu hadhil maqalah lam yusyriku li'annahum lam yafalu. Maka Bani Israel ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka tidak melakukan kesyirikan karena mereka tidak melakukannya. Wa kadzalika haula'i sahabah law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya mereka menjadikan dzatu anwat la asyraku, maka mereka akan berbuat kesyirikan. Walakinnallaha hamahum, akan tetapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahu, ketika nabi mereka melarangnya, mereka berhenti. Wa qalu hadhil maqala an jahlin, mereka mengucapkan ucapan tersebut mereka mengucapkan ucapan tersebut, ya Allah, ya Rasulullah, jadikan kami dzatu anwat, sebagaimana mereka dzatu anwat adalah karena kebodohan. Maqaluha an ta'amudin, mereka mengucapkan tidaklah karena kesengajaan. Falamma alimu, maka ketika mereka sudah mengetahui annaha syirkun, bahwasanya itu adalah suatu kesyirikan, intahau walam yunaffidu, mereka berhenti dan tidak jadi melaksanakannya. Walau nafadhu la asyraku billahi azza wa jalla, seandainya mereka melakukannya, tentunya mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah. Fasyahid, intinya dari al-ayat, ayatnya tadi apa? Ayatnya tadi apa? Masuk Gang. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Inti dari ayat tersebut surat An-Najm, anna hunaka man ya'budul asyara, di sana itu ada orang yang menyembah batu. Li'anna haula'i al musyrikina ittakhadhu dzata anwatin, asyar pohon. Di sana ada orang yang menyembah pepohonan, karena mereka orang-orang musyrik menjadikan dzatu anwat. Wa hawala haula'i sahabah, dan para sahabat mereka berusaha alladzina lam yatamakkanu al ilmu min qulubihim khawalu ayyatashabbahu bihim laula annallaha hammahum bi rasulih. Para sahabat Nabi berusaha, para sahabat Nabi yang ilmunya belum mantap dalam hati mereka, mereka berusaha untuk tasabuh, menyerupai dengan orang-orang musyrik. Seandainya saja Allah tidak menjaga mereka dengan perantaraan
Nabi alaihi salatu wasalam. Asyahid anna hunaka man yatabarraku bil asyari wa yaqufu indaha. Syahidnya di sana ada orang-orang yang mencari barokah dengan pepohonan, wa yaqufu indaha, dan itikaf berdiam diri di sisi pohon tersebut. Wal ukuf maknahu al baqa'u indaha. Ukuf itu maknanya tetap menetap di sisi pohon tersebut muddatan, beberapa waktu, taqarruban ilaihi, dalam rangka takarrub kepada pohon tersebut. Fal ukufu huwa al baqa'u fil makan. Ukuf itu adalah menetap pada suatu tempat. Sedikit lagi. Fadalla hadza ala masaila azimatin. Maka ini menunjukkan atas masalah yang sangat besar. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, khatrul jahli bit tauhid, bahayanya kebodohan tentang tauhid. Masalah yang pertama, bahayanya kebodohan tentang tauhid. Fa inna man kana yajhalu bit tauhid, man kana yajhalu at-tauhida hariyun ayyaqa fi syirki wa huwa la yadri. Seseorang yang bodoh tentang tauhid, tidak tahu tentang at-tauhid, hariyun, dia itu layak ayyaqa fi syirki, dia terjatuh dalam sebuah kesyirikan, wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak sadar. Wa min huna, maka dari sini yajibu ta'allumut tauhidi, wajib untuk belajar at-tauhid, wa ta'allumu ma yudaduhu minasyirki, dan wajib mempelajari apa yang menentang tauhid ya, berupa kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basiratin, supaya seorang manusia itu di atas basirah, di atas ilmu. Li'alla yu'ta min jahlihi, supaya tidak ada kesyirikan dari sebab kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika, terlebih lagi idza ra'a, ketika dia melihat man yaf'alu dzalika, seseorang yang melakukan suatu perkara, fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi, dia menyangka perbuatan tersebut adalah benar dengan sebab kebodohannya. Fa fihi khatrul jahli, dan di dalamnya itu adalah bahayanya bodoh. La siyama fi umuril akidah, terlebih lagi dalam masalah akidah. Sanian fil hadisi khatrut tasyabuh bil musyrikin, dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi ada khatrut tasyabuh bil musyrikina, bahayanya menyerupai orang-orang musyrik, bahaya menyerupai orang-orang musyrik. Wa anau qad yu'addi, dan sesungguhnya kadang-kadang tasyabuh itu menghantarkan ila syirki, penyerupaan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala alaihi salatu wasalam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Fala yajuzu atasabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh tasabbuh menyerupai dengan orang-orang musyrik. Yang terakhir, al-mas'alatu salisatu anna tabarruka bil ahjari wal asyari wal abaniyati syirkun. Sesungguhnya tabarruk, mencari barokah, sesungguhnya mencari barokah bil ahjari, dengan bebatuan, wal asyar, pepohonan, wal abaniyah, bangunan-bangunan, syirkun, adalah sebuah kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, meskipun dinamai bukan dengan namanya. Li'annahu talabul barokah min ghairillah, karena itu adalah pencarian barokah dari selain Allah, minal ahjari wal asjar, baik berupa bebatuan, pepohonan, wal kubur wal atrihah, kuburan dan makam.
Wa hadza syirkun, ini adalah sebuah kesyirikan. Wa in sammuhu bi ghairi ismi syirki, meskipun mereka menamainya dengan nama selain syirik. Mencari barokah dengan pepohonan, batuan, kuburan adalah sebuah kesyirikan. Tidak boleh mencari barokah, tidak boleh kepada perkara-perkara tersebut. Sekarang pertanyaannya, bolehkah mencari barokah dengan Hajar Aswad yang di Mekah? Pak Win, dicium loh, diusap loh. Mencari barokah dengan Hajar Aswad, batu dari surga. Boleh apa enggak? Yakin? Lah kok dicium Nabi? Tetap tidak boleh mencari barokah dengan Hajar Aswad. Itu adalah ibadah semata, bukan mencari barokah melalui Hajar al-Aswad. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.